Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu absen ya. Ketua kelas, hari ini bagaimana temannya? Hadir semua. Wih, hadir semua ya, alhamdulillah. Oke. Sudah tidak ada yang pakai topi dalam kelas? Sudah siap belajar? Sudah. Silakan dinaikkan bukunya. Ya. Pulpennya jangan lagi sebentar, kok pinjam-pinjam. Nah, sudah ya. Ya. Hari ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar apa minggu lalu, tentang apa? Cerita non-fiksi dan fiksi. Buku Cerita buku fiksi dan fiksi. dan non. Fiksi. Apa nih yang kita pelajari kemarin? Unsur-unsur Unsur-unsur buku fiksi. unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Ada yang masih ingat? Apa saja itu unsur buku fiksi? Tema. Apa? Apa lagi? Apa lagi? Alur cerita. Gaya bahasa. Amanat. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih sudah mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, pelajaran hari ini masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Ya, kamu masih ingat kamu membaca novel apa? Cerita untuk Ayah. Biografi. Mantap. Hari ini kita akan mengomentari itu buku fiksi novel, kemudian buku non fiksi biografi. Apa nih yang kita mau komentari? Kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihan dan kekurangannya itu buku. Baguskah itu buku? Layakkah itu buku untuk dibaca? Ya. Sudah paham? Sudah. Ya. Nah, hari ini kalian belajar, kalian harus konsentrasi sehingga pelajaran hari ini bisa atau ada yang kamu bawa, ya. Minimal kamu bisa tahu, oh ternyata mengomentari buku itu kita harus begini, ya. Seperti itu, supaya ada yang kamu bawa untuk pelajari di rumah kembali, ya. Nah, manfaatnya untuk mempelajari bagaimana menanggapi atau mengomentari buku fiksi itu, manfaatnya untuk kehidupanmu. Pernah dengar permainan bola? Menonton permainan bola? Pernah dengar ada yang namanya komentator? Nah, siapa tahu nanti kamu jadi komentator di televisi. Awal mulanya mulai dari sekarang, ya, belajar berbicara, berani mengungkapkan pendapat, ya. Komentarkan dulu. Baik pemirsa, tendangan ini ya, siap-siap kawan. Kayak begitu. Nah, dimulai dari apa? Dari sekarang kamu harus pintar untuk mengomentari, salah satunya mengomentari sebuah buku, ya. Menjadi komentator handal di televisi nasional. Oke? Sudah siap? Sudah.
konsentrasi, kita belajar baik-baik ya. Jangan ada yang main-main. Sebentar waktunya kita bermain, oke? Ya, hari ini kita akan belajar menanggapi sebuah buku. Nah, yang kita akan lakukan itu berdiskusi. Pertama, kita akan lakukan berdiskusi kelompok yang sudah kalian buat ya, sudah diatur memang dari wali kelasnya. Nah, kalian akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, ibu akan menukar 2 orang anggota kelompokmu bertukaran dengan kelompok lain ya. Setelah itu kalian akan mengemukakan apa hasil kelompok yang pertama tadi kalian dapat. Kalian kemukakan, ada yang mendengar, kemudian yang mendengar setelah itu bertukaran peran lagi menjadi pembicara. Seperti itu ya. Kalian adu argumen itu hasil menanggapi buku fiksi ya. Nah, setelah kalian adu argumen ya, kalian simpulkan bersama dengan kelompok yang tidak, kelompok yang sudah ada itu ya. Jadi tidak tukar kelompok lagi. Kalian berdiskusi, kalian diskusikan kembali, simpulkan mana yang benar, kata-kata yang baik. Nah, setelah disimpulkan, kalian akan menuliskan di sebuah media ya. Kalian akan menuliskan di sebuah media. Setelah itu kalian akan presentasi di depan ya. Ada ketuanya nanti yang presentasi di depan. Paham? Paham. Ya, setelah presentasi kalian akan evaluasi ya. Evaluasinya individu masing-masing supaya ditahu ada enggak hasil kerja kelompok tadi itu yang kalian tahu ya. Siap? Siap. Oke, kita mulai dengan melihat video pembelajaran ibu ya. Perhatikan baik-baik ya videonya. Sudah terlihat? Sudah ya. Diperhatikan, kita dengar sama-sama video pembelajarannya. Menyajikan tanggapan secara lisan, tulis, dan visual terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini ya pengertian. Kita sudah bahas minggu lalu pengertian buku fiksi, yaitu merupakan buku yang menyajikan peristiwa dan perkembangan berdasarkan buku non-fiksi. merupakan buku yang menyajikan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan dengan merupakan pendapat opini atau penelitian dari orang Tulis. Baik. Tadi yang kalian sebutkan unsur-unsur buku fiksi. Ada tema, latar, tokoh, alur, gaya bahasa, kemudian kita lanjut unsur buku fiksi. Ada yang bagian sampul buku, Rincian subbab buku, judul subbab buku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, sistematika. nah, sistematika. Kita lanjut langkah-langkah menanggapi. Nah, langkah-langkah menanggapi yang pertama, menentukan jenis buku fiksi dan non fiksi yang kita Gapi. Nah, kamu sudah tentukan toh kemarin buku novel, cerita untuk ayah, dan biografi Khairil Anwar. Kemudian membaca, sudah berulang-ulang dari minggu lalu ya. Dari minggu lalu kalian sudah membaca buku fiksi dan non fiksi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kelengkapan unsur bukunya. Kemarin kita sudah telaah, ternyata kita sudah temukan bahwa unsur-unsurnya ada semua kan. Kemudian yang keempat, menuliskan kelebihan dan kekurangan buku hari ini yang akan kita lakukan itu dari unsur-unsurnya. Oke? Oke. Baik. Sudah selesai. Nah,
Kemudian kita melangkah ke video contoh mengomentari. Halo, saya Valerie Devina Wibowo dari kelas 12D absen 17. Sekarang saya akan menilai kelebihan dan kekurangan isi buku fiksi yang telah saya baca. Buku fiksi yang saya baca berjudul Bintang karangan Perennial. Berikut tampilannya. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa novel ini bertema petualangan bersama sahabat dalam menjelajahi dunia paralel. Dalam konteks ini yaitu dunia paralel, Bintang. Ide penulis dalam melakukan tema petualangan tidak seperti novel petualangan lainnya. Novel ini juga menggambarkan suasana santai, misterius, mengharukan, menegangkan romantisme serta manisnya persahabatan yang dapat membuat pembaca seolah ikut terlibat dalam kisah petualangan dalam novel ini. Bahkan latar tempat yang diutarakan oleh penulis dalam novel ini pun beragam, mulai dari beberapa tempat di awal sekolah, kantin, ruang kelas, rumah Rai, rumah Sadi, rumah Ali, Kerambulan, dan tentunya Bintang. Hal yang sangat menarik dari novel ini yaitu bagaimana cara penulis memberi nama kepada setiap tokoh, mulai dari tokoh utama dalam novel yaitu Ali, Rai, dan Sadi, dan tokoh sampingnya yaitu Farah Zara, sekretaris Dewan Kota, Kaar, dan Misalena, serta tokoh pembantu yakni Mir, A, Ilo, Faye, Pa, dan O. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi dalam mencetuskan nama-nama tokoh yang menarik seperti yang terdapat dalam novel ini. Watak tokoh-tokoh dalam novel ini dengan menarik telah dimunculkan oleh Perennial. Rai berwatak pemarah, berprinsip, teguh, penyayang, pantang menyerah, usil, pemikir, pemberani, dan suka berpetualang. Kemudian Ali berwatak jenius, cuek, pekerja keras, terkadang humoris, ambisius, dan tentunya juga suka berpetualang. Sally berwatak ramah, polos, dan ceria. Faar berwatak ramah, bijaksana, prinsipil, dan netral. Alur yang digunakan dalam novel ini pun merupakan alur campuran, dikarenakan terdapat beberapa cuplikan cerita yang merupakan kilas balik dan beberapa cuplikan cerita yang menunjukkan masa sekarang. Alur campuran yang digunakan ini membuat plot cerita menjadi dinamis dan tidak monoton. Amanah dari sisi penulis pun sangat mengharukan. Satu hal yang jarang ditemui pada novel-novel fiksi lainnya yakni kecanggihan penulis dalam menyusun dan memilih kata-kata yang menggambarkan teknologi atau masa depan. Penulis menggambarkan kecanggihan teknologi tidak hanya dengan fitur-fiturnya saja, namun juga menggunakan pencitraan alias melibatkan panca indera sehingga benar-benar terasa nyata. Membaca novel ini juga tidak semata-mata hanya menikmati kisah fiksi petualangan dan persahabatan saja yang terdengar klise. Namun novel ini sangat melatih daya berpikir kritis dan kompleks, sehingga setelah membaca novel ini, pembaca dapat lebih mengasah logika yang dimiliki. Namun meskipun buku ini bercerita mengenai berbagai teknologi canggih, banyak pula kesulitan-kesulitan tersirat serta amanat yang sangat berharga untuk kehidupan. Terdapat juga banyak kejutan-kejutan tak terduga yang dimunculkan penulis pada setiap rangkaian cerita, sehingga novel tidak membosankan dan sangat memacu adrenalin. Jika dilihat dari sisi cover novel, maka dapat dikatakan bahwa desain cover benar-benar menggambarkan garis besar keseluruhan cerita dalam novel. Warna ungu kelabu yang terpasang terkesan misterius, dengan font judul yang sangat indah. Bahkan novel ini memberikan pembatas buku tersendiri bagi pembaca, sehingga tentunya hal ini memudahkan pembaca dalam menandai jejak terakhir pembaca novel. Akhir cerita yang sangat mengganggu merupakan aspek yang sangat disayangkan dari novel ini. Akan lebih baik jika terdapat resolusi dahulu dalam akhir cerita. Novel ini hanya menyampaikan klimaks dan tidak terdapat resolusi. Klimaks dalam novel ini terjadi ketika Ali, Rai, dan Sally menemukan penjara bayangan di bawah bayangan. Bahkan dialog terakhir dalam novel ini pun masih berupa pertanyaan, yaitu ketika Sally mengucapkan apa yang akan kita lakukan sekarang, tanya Sally kepada Rai. Bahkan kalimat terakhir dalam novel ini sangat menggantung, yaitu cuplikannya. Ini mendadak menjadi rumit sekali bagaikan makan buah si malakama. Kemudian terdapat beberapa bahasa asing yang seharusnya dicetak milik atau italic. Seperti di halaman 119 terdapat kata kelompok rebel. Kata rebel tersebut bukan merupakan bahasa Indonesia, sehingga kata rebel tersebut seharusnya diketik dengan dicetak milik. Kemudian pada halaman 183 disebutkan wardia,
yang merupakan salah satu spesies laba-laba. Dan ia merupakan nama genus dan berdasarkan kesepakatan ilmuwan biologi, kata tersebut wajib ditulis dengan cetak miring. Kemudian, sinopsis pada bagian belakang cover novel terlalu memberikan spoiler kepada pembaca. Dalam novel ini juga terdapat beberapa istilah-istilah yang berbeda dari serial novel sebelumnya, seperti pergantian istilah pasukan cahaya untuk penyebutan militer kan matahari dengan pasukan matahari, di mana hal ini membingungkan pembaca. Kemudian terdapat beberapa kali pemborosan dan pengulangan kata, serta terdapat istilah-istilah teknis yang sulit dipahami oleh pembaca. Akan lebih baik jika penulis memberikan pengertian istilah teknis yang sulit pada bagian bawah novel. Sekian opini saya mengenai kelebihan dan kekurangan novel ini. Terima kasih. Sudah nonton? Sudah. Oke, kita mulai lagi nonton video komentar buku biografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bekerja dari kelas 9G akan membuat buku yang berjudul Kisah Kisah Istimewa Inspirasi. Buku ini disusun oleh Rahman dan diterbitkan oleh Propaganda.info. Buku ini memiliki 150 halaman yang berisi kumpulan clipping tentang sosial media dari berbagai orang dan majalah yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Sehingga di halaman novel lebih tepat disebut mengkurasi bahan-bahan tersebut agar menjadi buku. Buku ini menjelaskan tentang kehidupan pahlawan Republik Indonesia ini generasi. Buku ini terdiri dari 13 tulisan ini dan isi yang hampir semuanya membahas keistimewaan. Generasi adalah sosok perempuan yang angkuh dan mandiri kelahiran di Banjaran, Kabupaten Bandung pada 17 Februari 1888. Generasi adalah istri kedua Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Wiwit adalah seorang pekerja keras dan Wiwit juga berjuang untuk menopang kehidupannya, termasuk berjuang mendukung Bung Karno dalam melawan penjajahan. Di usia mudanya, ia dikenal sebagai gadis yang cantik, bahkan sempat dijuluki sebagai kepala desa pada zaman itu. Saat itu, Wiwit adalah istri dari Haji Sanusi, sedangkan Pak Soekarno adalah suami dari Utara. Kemudian mereka bercerai dan mereka menikah pada 24 Maret 1923. Ketika Soekarno ditangkap di Yogyakarta pada 29 Desember 1929 dan dijeboskan ke penjara Bajai di Bandung, lalu dipindahkan ke Sukamiskin, ini tidak pernah lelah memberikan semangat kepada suami itu. Kui juga membuat kisah-kisah ketemu Wiwit dan Soekarno saat dalam pembuangan di MD 10, kisah perceraian yang dengan Bung Karno, hingga berita tentang meninggalnya Wiwit pada tahun 1984 di usia 96 tahun. Buku ini baru dibaca untuk meluaskan ilmu pengetahuan sejarah kemerdekaan Indonesia dan bahasa yang digunakan juga cukup mudah dimengerti oleh banyak orang. Di dalam buku ini juga terdapat banyak foto-foto yang diambil pada zaman itu sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaan pada zaman tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Senang? Senang. Bisa mengomentari? Bisa. Contoh? Yakin. Nah, Ibu punya media, ya. Buku fiksi, novel, bintang, ya. Kalian tadi sudah mengamati video tentang novel bintang. Nah, Ibu mau lihat daya ingatnya kalian. Apakah masih ingat tadi itu apa yang dibahas, apa yang dikomentari dari novel bintang, ya? Ibu bagikan kertas. Opor ke belakang. Ya. Opor ke belakang. Ya, sampai situ saja. Opor ke belakang. Opor ke belakang. Satu ke belakang. Oke, masing-masing sudah mendapatkan kertas sudah? Sudah. Ya. Baik.
Silakan dibaca kertasnya. Nah, tugas kalian adalah memasukkan kata kalimat itu di dalam sini. Apakah dia masuk di kelebihan tema? Kan tadi sudah dengar, tak? Terus apakah dia masuk dalam kekurangan buku fiksi dan non-fiksi? Ada yang berani maju satu orang? Yang pegang kertas? Siapa duluan? Dari ujung sana deh. Nah, dari ujung sana. Apa? Coba baca kata-katanya. Tempatnya beragam, sekolah, kantin, rumah, bulan, bintang. Oke, menurut kamu itu masuk di mana? Coba maju ke depan. Tempatkan kertas itu. Apakah sudah sesuai tempatnya atau belum? Di mana? Benar? Benar. Beri tepuk tangan teman. Oke, terima kasih. Kembali kita ganti. Baca. Terdapat bahasa asing yang seharusnya dicetak ini. Sinopsisnya terlalu memberikan gambaran isi novel. Iya, kira-kira itu masuk di mana? Silakan. Oi, silakan maju. Simpan dulu. Di mana tempatnya? Menurut kamu? Benar? Benar. Benar. Benarkah? Benar. Oke, beri tepuk tangan temannya. Oke, lanjut. Ya, baca. Menulis dalam menuangkan tema berulang tidak sekilas dengan novel lainnya. Ya, oke, silakan maju. Tempatkan di mana dia? Benar? Benar. Fokus semua ini mendengarkan. Oke, silakan. Tadi nih. Kita petualang dan persahabatan dapat melatih daya berpikir kreatif dan kompleks, sehingga setelah membaca dapat mengasah logika yang dimiliki. Sini maju. Mau simpan di mana itu? Mau simpan di mana? Ayo coba. Di mana? Siapa yang bisa di mana? Ya? Di mana? Amanat. Di? Amanat. Amanat. Oke, kembali. Kasih tepuk tangan temannya. Oke, selanjutnya. Membuat cerita menjadi dinamis dan tidak monoton. Ya. Apa itu? Di mana itu? Letaknya? Ayo maju. Di mana kamu simpan? Iya, di alur. Geser-geser sedikit. Masih ada berapa yang belum? Dua. Oke, lanjut. Baca dulu. Apa? Kreativitas yang tinggi dalam pemberian nama dalam novel sangat menarik. Kreativitas dalam pemberian nama. Masuk di mana? Ayo maju. Masuk di mana? Di? Benar? Seharusnya di mana? Oh, potongan. Ya. Iya. Kemudian, ayo. Yang ini.
dan teman merupakan aspek yang disayangkan dalam novel ini. Akan lebih baik jika terdapat resolusi dahulu dalam akhir cerita. Oke, maju. Simpan di mana itu? Jelas sekali itu, Mas mau tidak tahu. Simpan di mana? Benar? Akhir cerita yang sangat menggantung merupakan aspek yang sangat disayangkan. Berarti itu adalah kekurangannya. Kan di situ itu kekurangannya novelnya tadi. Oke, beri tepuk tangan temannya. Yang terakhir, bagian terakhir gimana? Coba baca. Pemilihan kata-kata yang menggambarkan teknologi masa depan serta penggunaan kaca indera sehingga benar-benar terlihat. Iya, berarti kamu simpan di mana nih itu? Adanya di Gaya. Adanya di Gaya. Sudah bisa berbuat? Ya. Jadi sebentar kita akan buat seperti itu, ya. Nah, sudah jelas sekali ya kekurangannya, kelebihannya. Baik, sekarang kita lanjut dengan membuat kelompok. Silakan berbuat. Silakan bentuk kelompok. Sudah terbagi? Baik. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD, ya, yang akan Ibu bagikan. Sudah terbagi? Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD yang pertama dulu, ya. Jadi yang mana? Yaitu mengisi kekurangan dan kelebihan dari buku fiksi. Kamu isi dalam kertas ini, ya. Kamu isi, kemudian kamu tuliskan kekurangannya dan
lebihannya, unsur-unsurnya. Berikut juga buku non fiksi, ya. Bukunya sudah ada, ya. Seperti biasa ini kalian sudah lihat tiap hari, dibaca terus. Baik. Nah, untuk yang kertas karton, ya, media yang kertas karton itu, yang tadi saya jelaskan bahwa itu dilakukan setelah pertukaran, ya. Itu dikerjakan setelah pertukaran anggota kelompok, baru dia dikerja. Jadi yang sekarang dikerja adalah LKPD yang pertama, ya. Baik, jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, ya. Silakan ditulis namanya, kemudian silakan kalian isi dalamnya, ya. Oke, silakan kalian kerja. Nah, ini juga kerja kan. Nah, bagi-bagi tugas, siapa yang kerja buku fiksi, siapa yang non fiksi. Oke. Ya, bagi siapa yang buku fiksi, siapa yang non fiksi, ditulis di dalam situ, ya. Vanessa, yang mana Vanessa? Krisna, Jusmiati, Mikail. Oke, lanjut ya, sama-sama kerjanya ya, berdiskusi dengan temannya. Nama kelompoknya coba dulu ya. Meira cepat sekali senyumnya. Nadine, oke Nadine. Rini, Sherin. Oke, silakan kerjasama ya, kerja kelompok yang baik, semuanya aktif ya.
sudah malah dia sudah masuk di rincian sebab buku. Nah, ini sudah masuk di tema. Oke, mantap, mantap. Bagaimana kabar kalian di sini? Buku fiksi mana? Ya. Oke, silakan. Bagaimana kalian? Bagaimana kabar kalian? Jangan malas-malas menulis. Baru kelas 7. Dengan kelompok yang lain, ya. Jadi kasih bagus-bagus memang gitu kata-katanya. Sambung saja. Sudah dibaca novelnya, biografinya. Novelnya ada, kalau ada yang mau ditambahkan, mungkin masih ada yang dilupa, diingat-ingat kembali. Silakan. Semangat, semangat, semangat. Lihat-lihat Pak Ketuanya. Nanti salah bilang tulis. Jadi ketuanya lihat-lihat temannya. Lihat temannya, nanti salah tulis. Ketua, lihat Pak Ketua. Iya.
bilang kita akan bertukar kelompok. Silakan yang kelompok 1 bertukar ke kelompok 2. Silakan berdiri, pindah tempat. Ayo berdiri, pindah tempat. Ya, kelompok 3 bertukar dengan kelompok 4. Oke, sudah? Nah, sekarang kelompok buku fiksi bertemu dengan buku fiksi. Yang mana itu? Contohnya di sini. Mana buku fiksi? Siapa buku fiksi? Kamu. Siapa yang satunya buku fiksi? Siapa? Kamu. Nah, oke. Ini non fiksi mah? Kamu. Ya, kamu. Berarti kamu tukaran tempat. Nah, kamu adu argumen dengan sesama buku fiksi. Kamu adu argumen dengan dia, oke? Paham? Di sini. Mana buku fiksi? Ya, berarti kamu adu argumen dengan dia. Toh? Kamu kan dari kelompok sebelah, toh? Kamu buku non fiksi. Kamu apa? Bicara. Fiksi. Nah, kamu baru ketemu dengan ini, kamu dengan ini. Gitu, adu argumennya ya. Oke? Tukar tempat kalau bisa. Tukar tempat. Oke. Di sini. Berarti salah tadi. Non fiksi, fiksi. Ya? Iya, berarti kamu baru ketemu. Iya, kamu. Berarti bukan saja. Ini sih. Sudah? Mana? Yang pindah mana? Nah, kamu apa? Ya. Mana sainganmu ini? Nah, berarti kamu berani baca kamu ya. Poinnya gitu. Oke, paham? Kalau ini sama. Nanti kamu balik aja. Karena harus ditukarkan lagi. Oke, sudah? Oke, sudah selesai. Nah, dengar. Buku fiksi. Angkat tangan yang buku fiksi. Nah, kamu silakan berdebat dengan temanmu. Jadi ada satu orang pembicara, ada satu orang pendengar. Dengar dulu itu hasil diskusinya kelompoknya dia. Setelah itu baru gantian. Kamu jadi pendengar, kemudian yang satunya pembicara. Oke? Sudah siap? Pegang masing-masing kertasnya. Berhadapan dengan temannya. Ya, baku hadap. Ini kan mau adu argumen. Nah.
kamu. Masih ada kata-katanya yang harus kita tambahkan kayak gitu. Paham ya? Sudah semua? Sudah saling bertanya tadi? Sudah saling mengungkapkan hasil kelompoknya? Oke, baik. Semuanya kita sekarang sudah bertukar kelompok, sudah saling adu argumen. Nah, hasil adu argumennya kalian silakan dituangkan di sini. Di kertas karton ini kamu tulis apakah kamu sama-sama kita tambahkan temanya. Tadi kau bilang begini, saya maksudku ada lagi begini-begininya gitu. Paham ya? Nah, pengerjaan ini ya, proyek yang akan kalian kerjakan ini kita buatkan jadwalnya ya. Jadi kalian kerjakan selama 40 menit. Jam. Ya Allah. Selama 40 menit. 2 menit pertama kamu berdiskusi kembali menyimpulkan apa hasil argumen kalian, hasil komentar kalian. Kemudian 20 menit berikutnya persiapan untuk presentasi di depan. Paham? Silakan mulai bekerja. Tempel di bawahnya. Tema latar tokoh. Kasih contoh. Oke, kita sebentar baru kita tempel ya. Setelah sudah diatur? Belakangnya itu.
bagi lagi siapa juga yang tulis di latar, tak? Supaya semua aktif. Kasih lagi temannya. Siapa lagi di latar? Ya, isi lagi latar. Ya, pintar. Ya, setelah sudah satu temanmu sudah satu orang, gantian lagi menulisnya ya, isinya tak? Ya, dia pindah kasih temanmu, kamu di tim mami juga kau tulis, tak? Gitu tak? Supaya semuanya aktif. Jadi terasa pengenalan karakter para tokoh, pengenalan karakter para tokoh. Nanti tukaran lagi ya, sebentar tukar-tukar menulis ya, supaya bahwa hasil proyeknya kalian ini hasil bersama semua kan? Oke, sudah selesai? Oke, kayaknya bagus yang maju di depan. Siapa ya? Kelompok mana yang maju? Yang ada laki-lakinya. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Didengar ya? Apakah sudah sama atau ada yang mau menambahkan? Didengar baik-baik. Silakan. Tema novel ini sederhana, tapi dikemas secara lucu dan menyentuh hati. Mendengarkan Chandra Aditya yang menyajikan kisah sentimental ini dengan gaya yang lucu dinilai unik dan menyegarkan. Chandra Aditya juga menanamkan sedikit elemen fantasi yang membuat plot cerita ini semakin menarik. Pengenalan karakter para tokoh dalam cerita ini baik dan perkembangan karakter realistis. Proses perpindahan satu kejadiannya lainnya mulus dan unik dengan memakai metode cut to cut seperti di film. Novel ini secara lebih lanjut dapat membuat pembaca merefleksikan
cerita untuk ayah, para pembaca sudah merasa tertarik untuk mengetahui apa yang akan diceritakan. Cerita untuk ayah ini sangat sederhana, yakni tentang hubungan seorang anak dan ayah yang menjauh setelah kehilangan sosok ibu dan istri. Latar dalam novel pun beragam, yakni di kafe, rumah, dan kantor. Amanat. Dalam novel Cerita untuk Ayah, Chandra Aditya membuat cerita yang menggambarkan hubungan ayah dan anak yang lucu, tetapi menyentuh hati. Gaya bahasa. Pendekatan Chandra Aditya yang menyajikan kisah sentimental ini dengan gaya yang lucu, dinilai unik dan menyegarkan, sebab hal ini dapat membuat pembaca merasakan berbagai emosi dalam waktu bersamaan. Alur cerita. Alurnya tidak membuat pembaca merasa bingung, karena gaya penulis Chandra Aditya yang sedari awal membawa kisah ini dengan berbagai kelucuan yang segar dan menyenangkan. Dialog-dialog antara tokoh juga dinilai seru untuk diikuti dan memiliki pesan tersirat di baliknya. Tokoh. Pengenalan karakter para tokoh dalam cerita ini juga dinilai baik, sebab pada bagian pembuka saja, Chandra Aditya membuat satu bagian khusus untuk memperkenalkan keseharian Elang sebagai seorang stand-up komedian. Perkembangan karakter juga dapat memberikan dampak nyata kepada pembaca yang ikut berkembang bersama Elang untuk pulih. Kekurangannya, selain kelebihan, novel Cerita untuk Ayah ini memiliki kekurangan. Kekurangan pada novel ini terletak pada beberapa isu yang diangkat, yang dinilai kurang relevan dengan pembaca secara keseluruhan, sebab isu tersebut mungkin hanya akan cocok bagi masyarakat yang tinggal di Jakarta saja, serta beberapa dialog yang dinilai kurang pantas karena beberapa bahasanya mengarah kepada pornografi. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat ya, ternyata tadi dia tambahkan dari yang hasil kalian yang kelompok 2 buat, katanya masih terlalu apa? Ya, singkat. Ditambahkan, diperbaharui dengan temanmu ya. Dia sudah menyebutkan kelebihannya, kemudian dia sebutkan juga kekurangannya. Ternyata kekurangan di dalam buku fiksi novel Cerita untuk Ayah adalah isu-isu yang diangkat itu tidak cocok. Yang cocoknya dia itu hanya digunakan di Jakarta saja ya. Kemudian ada juga kata-kata yang kurang baik, yang kurang pantas. Baik, kita akhiri buku fiksi, kita bahas buku non fiksi. 1, 2 sudah, sekarang kelompok 3. Silakan. Buku non-fiksi biografi Chairil Anwar. Kelebihan. Pertama, sampul buku menarik perhatian karena ditampilkannya gambar wajah dari tokoh biografi yang akan dibahas. Bukunya juga tidak tebal, tergolong bacaan ringan. Yang kedua, rincian subbab buku sangat membantu dalam menemukan susunan ceritanya dari awal sampai akhir, memudahkan pembaca dalam membaca biografi tersebut. Yang ketiga, judul subbab buku, judulnya sangat jelas, tidak bertele-tele. Yang keempat, isi buku. Buku ini tentang perjalanan hidup Chairil Anwar. Dalam buku ini menggambarkan seorang Chairil Anwar yang memiliki karakter dan gaya hidup yang bebas, beradalan, dan terkesan aneh ketika menghadapi orang. Tentang masa muda yang kelam dengan berbagai kisah hidup yang memilukan. Salah satunya ketika ayahnya meninggal ibunya dengan menikahi wanita lain. Kisah cinta dan perjuangannya melawan penjajah, hingga Chairil memutuskan untuk berlari ke rumah kakek dan neneknya mencari sesosok wanita yaitu ibunya. Dan setelah itu Chairil memutuskan untuk mengembara
ke berbagai penjuru dengan membawa buku kemanapun ia pergi. Selain itu, gambaran seorang Chairil Anwar adalah pemuda tangguh dan pemberani dalam segala tindakan dan resikonya. Bahkan seorang Chairil juga pernah mencuri buku hanya untuk ingin membaca. Dalam buku ini menceritakan bahwa Chairil Anwar juga ikut dalam berperang melawan penjajah Jepang. Ketika dapat memahami bahwa perjuangan hidup Chairil Anwar memiliki ambisi untuk menjadi manusia bebas, merdeka dan ampun, serta semangat untuk hidup. Yang kelima, cara menyajikan isi buku. Buku ini sangat bagus untuk dibaca berbagai kalangan dan terdapat pesan moral bahwa jika kita memiliki keinginan baik, jangan pernah menyerah untuk mewujudkan dan selalu semangat dan sabar untuk menghadapi sesuatu. Yang keenam, bahasa yang digunakan disusun dengan bahasa yang sangat menarik sehingga saat membacanya ikut terbius dengan untaian kalimatnya. Kelemahan, salah satu kelemahannya yaitu penggunaan bahasa yang masih kental dengan logat zaman dahulu sehingga perlu pemahaman yang lebih dan sistematika yang tidak terurut dengan benar sesuai kaidah dalam penulisan buku non-fiksi. Oke, berhenti dulu, stop. Oke, sudah selesai dipaparkan. Bagaimana pendapatnya kalian? Setuju. Setuju. Terus sama ya? Sama. Sisanya sama ya? Oke. Beri tepuk tangan buat kelompok ini. Terima kasih. Nah, disimpulkan bahwa buku non-fiksi biografi Chairil Anwar, bahwa Chairil Anwar itu adalah seorang pejuang. Ya, pejuang kan? Dia di biografinya itu diceritakan dari dia lahir sampai kisah hidupnya, kan? Ya, amanatnya apa tadi amanatnya dalam biografi itu? Bahwa kita harus jangan mudah pantang menyerah. Apabila ada keinginan, ya, kita jangan mudah menyerah. Nah, sama juga kalian, Chairil Anwar seperti itu. Ya, dalam kisah hidupnya dia tidak pantang menyerah. Sama juga kalian jangan pantang menyerah. Baik, kalian sudah presentasi, kita juga sudah sama-sama simpulkan. Berarti tugas kelompok kalian sudah selesai. Silakan diperbaiki tempat duduknya seperti semula. Silakan. Ya, tugasnya sini. Ya, kembali ke posisi semula. Ya, oke. Sudah? Oke, baik. Nah, sekarang tugas kalian berikutnya adalah evaluasi. Gunanya untuk menilai kalian punya pemahaman apakah yang tadi kalian kerjakan secara berdiskusi dengan temanmu itu bisa kalian kerjakan secara individu. Waktunya 10 menit.
Silakan. Silakan dikerjakan. Diri ya. Kerjakan mandiri. Ayo semangat. Baik, waktu cukup, silakan dikumpul. Kembali ke tempat duduknya ya. Sudah semua? Oke. Nah, bagus diisinya, panjang-panjang semuanya berisinya. Berarti semua sudah paham. Nah, baik, kita sudah evaluasi hasilnya. Ibu sempat baca sedikit, ada yang bawa, kalian sudah mulai paham ya. Bahwa buku fiksi, komentar-komentarnya itu kalau kita berkomentar harus yang sopan ya, sopan santun, kata-katanya yang baik, jangan menyinggung perasaan orang lain ya. Baik, nah hari ini kita sudah pembelajaran cukup. Nah, Ibu mau dengar bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah kamu senang atau kamu bete atau bagaimana? Ada yang bisa ungkapkan perasaannya? Iya Bu. Oh iya, coba. Bagaimana menurutnya? Baik. Ada videonya dan bisa dikerjakan secara Berkelompok terus? seperti kayak di kantor. Oh iya betul. Iya. Jadi katanya temanmu bahwa dia senang karena ada video. Ya, video orang berkomentar, contoh berkomentar. Kemudian katanya tadi waktu kerja kelompok itu tertantang. Jadi semuanya katanya, semua ya, semuanya tertantang untuk mengerjakan hasil proyeknya sehingga menghasilkan seperti ini ya. Oke, cukup pembahasan mengomentari, menanggapi buku fiksi dan non fiksi hari ini. Minggu depan ya, minggu depan pembelajaran kita adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas ya. Sudah pernah lihat ya? Jadi nanti sebelum ke sekolah, nanti kalau sudah mau masuk bahasa Indonesia, ingat-ingat, oh minggu lalu ibu guru bilang bahwa yang akan kami pelajari minggu depan itu adalah mengenai surat pribadi dan surat dinas. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Hati-hati pulang di rumah ya. Jangan main dorong-dorong di pinggir jalan, nanti tertabrak. Baik, ketua kelas pimpin doa.